seperti Bapak bilang tadi bahwa menjadi dokter kejiwaan itu kan banyak tantangannya, Pak. Ya, Tantangannya itu apa saja, Pak? tantangannya sebenarnya kelihatannya penyakit yang masih punya stigma yang tidak baik Mhm. di masyarakat itu adalah penyakit jiwa. Oke. Jadi orang yang mengalami gangguan jiwa itu menjadi stigma dan dianggap ini penyakit masih kutukan. Terkait gratis pol, Pak. Ya, Nah, dari Dinkes sendiri membidangi kesehatan apa sih, Pak? Gratis pol ini sendiri, Pak. ya. Apa sih yang masuk dalam cakupannya nih, Pak? Gratis pol itu adalah Mhm. visi misi dari Bapak Betul. Gubernur dan Wakil Gubernur ya, Mhm. yang sebenarnya ada beberapa bidang ya. Oke, Semua bidang yang betul. sudah disampaikan dalam Mhm. beberapa kesempatan Pak Gubernur dalam menyampaikan visi misi. Salah Betul. satunya adalah gratis bidang kesehatan, Oke. gratis pol kesehatan. Ada dua programnya, program infrastruktur ya, peningkatan sarana prasarana ya, dan program pelayanan kesehatan. Oke. Pak, strategi Dinas Kesehatan sendiri nih menangani kasus-kasus seperti TBC, HIV, dan demam berdarah di Kaltim seperti apa, Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Busam ID. Balik lagi bersama saya Aditya Setiawan dalam program podcast Titem, kerjasama Busam ID dengan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur, di mana sebelumnya kita telah membahas banyak hal dan banyak isu di podcast ini, mulai dari hoax di tengah masyarakat di era digitalisasi maupun kondisi terkini di Kota Samarinda maupun Provinsi Kalimantan Timur. Dan kali ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial. Beliau ini aktif ya dalam dunia kesehatan, bidang kesehatan, dan yang sekarang lagi rame-ramenya nih program gratis pol. Mungkin langsung saja kita sambut Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur, Dr. Jaya Mualimin. Apa kabar, Pak? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, Pak, sebelum kita masuk lebih jauh terkait tema kita hari ini, mungkin Bapak bisa memperkenalkan diri dulu kepada teman-teman yang nonton nih, Pak. Oh ya, Kita ada sapaan akrab Sobat Busam ID. oke. Oke, bisa nih, Pak. Ya, siap. Halo, sahabat akrab Busam ID. Sobat Busam ID. Sobat Busam ID. Oke. Mudah-mudahan semuanya bisa melihat live ini ya untuk podcast. Jadi nama saya Jaya Mualimin, biasanya disebut Dokter Jaya. Dokter Jaya, Karena profesi saya sebagai dokter, khususnya dokter jiwa. Oke. Jadi dulu saya pernah menjadi direktur rumah sakit Atma Husada. Oke, Atma ya, Husada. selama 10 tahun di sana saya. Oh, 10 tahun, Pak ya. Dan sekarang dipercaya oleh Pak Gubernur untuk menggawangi Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur. Jadi banyak suka dukanya untuk ngurusin orang sakit jiwa ya. Oke, banyak suka dukanya, Pak ya. Siap. Oke, Pak, seperti apa sih, Pak, awal mula Bapak dari awalnya kan profesi dokter, Pak, Iya. terus direktur rumah sakit Atma Husada juga masuk ke dunia birokrasi kesehatan ini seperti apa? Awal mula ceritanya, Pak? Ya, memang ketika saya masih menjadi dokter umum kan, saya PTT di Kabupaten Pasir ya, selama 3 tahun. Nah, kemudian juga sempat juga ketika pindah ke Penajam Pasir Utara, pada saat itu masih Penajam. Oke, masih Dan Penajam. saya juga ikut ya rame-rame dengan tim pemekaran Penajam lah. Alhamdulillah kok saya tertarik ya. Oke. Jadi saya di tim kesehatannya muncul yang dulu Penajam menjadi Penajam Pasir Utara. Oh, jadi PPU sekarang, Pak ya? Yang PPU sekarang IKN. Mhm. Dan itu luar biasa gitu. Oke. Kemudian setelah itu saya sekolah, balik lagi ke Bandung karena saya sekolah di Bandung untuk jadi dokter spesialis kesehatan jiwa. Oke. Nah, setelah itu setelah lulus saya kelihatannya harus pulang juga ke Penajam karena Oke. pemekarannya sudah selesai dan menjadi Penajam Pasir Utara gitu. Oke. Nah, setelah itu saya bekerja sebagai dokter jiwa
yang ngurusin orang sakit jiwa Oke. dan orang dipasung, serta Oh. narkoba. Nah, ini Mhm, komplek ini. mhm. Narkoba berarti orang yang suka nakal sama Mhm, lingkungan ya, betul. kemudian suka jual barang-barang milik orang tua. Betul, untuk narkoba tadi tuh, Pak, ya? Heeh. Sedangkan orang sakit jiwa Mhm. ini dia tidak mengurus dirinya sendiri ya, Bener. dan cenderung tidak tahu seperti apa dirinya, Mhm, ya mhm. bisa juga mereka telanjang dan sebagainya Mhm, ya. mhm. Dan pada akhirnya saya terdampar di Oke. rumah sakit Atmahusada. Oke. Karena memang ternyata di rumah Mhm, sakit jiwa provinsi itu mhm. dokternya cuman 2. Oh, terbatas, Pak, ya? Harusnya itu dokternya minimal pada saat itu 4. Oke. Nah, saya juga akhirnya terpanggil Mhm, ke mhm. rumah sakit Mhm, Atmahusada mhm, untuk mhm. mengabdi sebagai dokter Oke. spesialis kedokteran jiwa. Jiwa, heeh. Ternyata ada peningkatan kelas rumah sakit Mhm, yang mhm. semua di sana itu bisa jadi pejabat struktural. Oke. Pada saya itu Mhm, kepala mhm. bidang Mhm, langsung nih, mhm, mhm. dari pegawai biasa, staf kok jadi eselon 3 Oke. gitu. Heeh, heeh. Ternyata sangat luar biasa memang Mhm, bagaimana kita mengelola mhm, manajemen rumah sakit mhm. sampai dengan bagaimana pengelolaan masyarakat yang sakit jiwa Mhm, agar mhm, bisa mhm. mudah dilayani di rumah sakit Mhm, jiwa. mhm, mhm. Kemudian juga kita melayani dengan sepenuh hati kita, ya. Oke. Walaupun mereka kalau ditanya juga nggak jelas, Mhm, betul. tapi kita tahu bahwa memang mereka perlu perawatan yang baik, ya. Iya, penanganan Nah, khusus juga lah, Pak, ya? Heeh. saya selama 10 tahun menjadi kepala bidang. Oke, kepala bidang. Iya, 10 tahun. Mhm, mhm. Kemudian 2 tahun kemudian menjadi wakil direktur, Wakil ya. direktur, Pada heeh. akhirnya saya diangkat menjadi direktur rumah Direktur. sakit. Oke. Cuman 1 tahun jadi direktur rumah sakit karena Heeh. menggantikan kepala dinas yang sudah pensiun. Mhm, mhm. Akhirnya ini tahun ketiga ini saya menjadi kepala dinas kesehatan. Oke. Berarti itu awal mulanya, Pak, ya? Ya, Terpanggil ke rumah sakit Atmahusada karena kekurangan dokter sebelumnya, Pak, ya? betul itu. Terus jadi kepala bidang dan cuma setahun jadi direktur, Pak, ya? Dan Iya, langsung menggantikan kepala dinas yang pensiun sebelumnya, Pak. betul. Oke. Nah, seperti Bapak bilang tadi bahwa menjadi dokter kejiwaan itu kan banyak tantangannya, Pak. Ya, Tantangannya itu apa saja, Pak? tantangannya sebenarnya kelihatannya penyakit yang masih punya stigma yang tidak baik Mhm. di masyarakat itu adalah penyakit jiwa. Oke. Mhm, mhm. Jadi orang yang mengalami gangguan jiwa itu menjadi apa ya, stigma dan dianggap ini penyakit masih kutukan. Oke. Sehingga Mhm, mhm. keluarga pun tidak mau dia berobat. Ada yang Oke. Mhm, dipasung, mhm. ada yang tidak mau berobat, atau mungkin diobati melalui dukun-dukun atau orang pintar. Oh, Dan iya. ini menarik buat Mhm, saya betul, pada betul, saat betul. itu. Heeh. Saya sudah berkeliling Mhm, ke mungkin lebih dari 10 kabupaten kota, karena mhm. pada saat itu Kalimantan Utara kan belum berpisah Iya, ya. betul, masih Saya Kaltim. sampai ke Mhm. Nunukan, Oke. kemudian ke Long apa namanya itu yang Mhm. di Sungai Boh tuh di sana, Mhm, mhm, mhm. kemudian ke apa namanya itu yang sebelah sana Nunukan itu Pulau Mhm, Sebatik ya, mhm. sampai juga ke Kutai Barat ya, Sudah dekat Mahulu gitu. perbatasan bahkan di Ya, sana, Pak, ya? semuanya Heeh, heeh. kita datengin ya. Mhm, mhm. Ternyata kami di sana mencari orang yang dipasung. Oke. Mhm, Saya mhm. datangi, Mhm, mhm. saya bebaskan ya. Mhm. Kemudian kita obati, Mhm. alhamdulillah mereka bisa kembali seperti normal Oke. seperti Heeh, heeh, biasa, heeh. walaupun mereka harus kita suntik setiap bulan Mhm, mhm, gitu. mhm. Sampai dengan sekarang Oke. mereka itu masih diberikan Mhm, pengobatan mhm. sehingga dia bisa pulih, Mhm. bisa kembali nores Mhm, mhm. karet, Mhm, mhm. kembali bisa menunggui ladang Mhm, mhm. dan bisa membantu orang tuanya Oke. gitu. Kira-kira begitu. Oh, Sampai saya mhm. pernah dikasih nama di daerah Mahulu. Mhm. Apa tuh, Pak? Saya kan saya namanya Dokter Jaya. Mhm, mhm. Kemudian disebut di sana Dokter Madang katanya. Oke. Artinya apa itu, Pak? Ini Dokter katanya Madang? bahasa Dayak Bahau Mhm, kan. mhm. Artinya dokter terbang. Oke. Karena suka terbang ke sana gitu.
Oke, oh berarti selain memang punya tantangan tersendiri dari Pak Dokter Jaya juga sangat apa ya Pak ya, menikmatilah untuk Iya betul. apalagi kan merubah stigma masyarakat Pak ya. Kan dulunya ke sana itu kan ada namanya, apa ya, belian Mhm ya. mhm mhm. Kalau orang sakit kan ada upacara untuk Mhm pengobatannya, untuk mhm. mengusir roh-roh Oh ya. iya, heeh. Belian, terutama orang-orang yang kena penyakit jiwa ya, Mhm orang mhm. sakit jiwa itu Mhm. dibelian. Ternyata menjadi masalah karena Oke. ada ya satu ketika yang orang sakit jiwa di Mhm belian, mhm. ternyata, pasiennya itu malah menusuk orang yang Oh, yang lagi sedang lagi upacara, yang upacara lagi itu Pak ya? muter-muter Heeh itu, heeh. gitu. Nah ini pada Oh. akhirnya mereka, sangat khawatir ya. Mhm mhm. Tapi setelah kami datang setiap Mhm. bulan Mhm kena mhm. setiap 3 bulan sekali saya ke Oh sana, berangkat ke sana terbang, Pak ya? iya. Heeh. Makanya Oh nggak mereka familiar ya. oke. Mhm Alhamdulillah mhm. mereka juga bisa Mhm menikmati, mhm. memberikan apresiasi Mhm ya. mhm. Malah kalau 6 bulan saya belum ke sana, Mhm. sudah telepon, "Mana dokter Oke, Madang, sudah ke sini ditanyain Pak belum?" ya? Gitu. Heeh, oke. Berarti luar biasa juga Pak ya, awalnya mereka memang mungkin kan kita tahu Pak, dengan penyakit jiwa ini stigma di tengah masyarakat nih mereka menjauhin, ya salah satunya dipasung tadi Pak. Nah, sampai detik ini mungkin masih ada kah Pak, kasus terkait pemasungan itu Pak? Sekarang setelah saya lakukan beberapa, mengorek informasi, Mhm memang mhm. masih ada memang, cuman tidak Oke, seperti dulu tidak ya. seperti dulu Pak ya? Heeh. Jadi ada mungkin satu 2 Mhm ya. mhm Nanti mhm. kami akan datangi juga agar Oke. mereka juga bisa, pulih Mhm kembali ya, mhm. karena sebenarnya sederhana ya. Oke. Bagaimana mengelola mereka itu bisa tetap diberikan terapi Mhm mhm obat-obatan ya, mhm. sehingga tidak muncul penyakitnya. Oke. Kan penyakit jiwa itu sebenarnya adalah kambuh-kambuhan Mhm ya. mhm. Nah, bagaimana agar mereka tidak kambuh? Mhm mhm. Ya, tentu dengan pemberian obat yang adekuat Mhm dan mhm. terus-menerus ya, tidak boleh terlambat minum obat. Mhm mhm. Makanya kan selalu ada satu joke Mhm atau mhm. apa ya, eee, sering orang mengatakan kalau kita lagi nggak nyambung, "Sudah Iya. minum obatnya kah?" Nah Gitu iya. loh. Oh, betul betul betul. Ada Nah, jam-jam tertentunya, Pak, ya? Heeh. iya, Oke. Berarti kalau sampai sekarang kan lagi, apa ya, medsos ini cepat diakses, Pak, ya? Berarti untuk pemasungan sendiri agak berkurang daripada dulu, Pak, sebenarnya ya. ini? Ada beberapa yang Mhm. sudah bebas pasung Mhm ya, mhm. terutama misalnya di Kutai Barat sudah tidak ada lagi Oke. ya. Heeh. Kemudian di Bontang, Mhm. di Ukutim ada Mhm. kemarin ada laporan tinggal satu Mhm ya. mhm. Kemudian PPU juga sudah tidak ada Oke. lagi Heeh heeh. ya. Kemudian pasir yang tadinya banyak sudah, Mhm mhm. tinggal satu yang kemudian Mhm mhm dilaporkan gitu mhm. ya. Kemudian Balikpapan sudah tidak Mhm ada. mhm. Dulu Balikpapan itu ada juga yang Oh, ada dipasung juga, Pak, ya? Heeh. ya. Ini sudah hampir 5 tahun ke belakang tuh sudah ada Sudah nggak ada, laporan Pak, ya. ya? Oke. Nah, Pak, ini kan terkait kejiwaan tadi. Kejiwaan ini apa sih yang menyebabkan mereka ada kelainan ini? Apakah memang genetik bawaan lahir atau pas saat dia dari kecil tumbuh dewasa itu ada traumatik masa lalu atau seperti apa, Pak, yang menyebabkan mereka mengalami itu, Pak? Ya, faktor mereka gangguan jiwa itu sebenarnya multifaktor ya. Oke. Mhm mhm. Ya, genetiknya juga iya, ya. Mmm, mhm mhm. Kemudian trauma masa kecil dan Mhm masa mhm. remaja juga iya. Mhm mhm. Himpitan, ekonomi Ekonomi, yang heeh. sulit juga iya. Nah, Mhm mhm. ini saling berkontribusi Oke. ya. Mhm mhm mhm. Misalnya ada orang yang hidupnya Mhm berkecukupan ya, mhm mhm. kemudian, bisnisnya maju. Oke. Ternyata tiba-tiba mengalami Oh, kebangkrutan tiba-tiba ya. down, Pak, ya? Heeh. Ya itu akan menjadi pukulan tersendiri Mhm ya. mhm mhm. Bisa dia Mhm depresi mhm. dan kemudian mengalami, apa ya, konsentrasi hilang dan Mhm mhm. sebagainya, ndak mau makan. Mhm. Kalau tidak ada solusi biasanya akan terus menjadi depresi Oke. gitu ya. Mhm mhm mhm. Tapi mereka-mereka yang mengalami itu kalau dari awal sudah ada Mhm support-nya mhm ya, mhm. mudah-mudahan itu juga bisa cepat pulih 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 dan akhirnya bisa Mhm mhm mhm. normal kembali. Tapi memang cukup Oke. waktu ya. Mhm mhm. Ada juga yang misalnya nih sudah pacaran lama, Oh, oke. ini anak muda Heeh ini ya, heeh. pokoknya sudah mendarah Mhm daging mhm lah, ini mhm. 10 tahun nih Mhm. pacaran terus Iya, ya. heeh. Sudah bucin lah, Pak, ya? Tiba-tiba kok
pacarnya itu meninggalkan kawin Oke. sama orang lain, nah gitu. Berarti orang yang menunggui jodohnya orang. Iya, jagain jodohnya Jagain orang, jodohnya betul, orang. Pak, Nah, heeh. itu juga bisa jadi itu ya, Oke, salah menjadi satu faktor pukulan juga itu, Pak, ya? faktor gitu Heeh ya. heeh. Kemudian juga, mungkin pada saat lahir Mhm ya, mhm. ada trauma ya. Oke, Kan heeh dulu heeh. kalau anak-anak lahir itu kan bisa aja pakai alat, ya. Oh, heeh heeh. Ya, saya ingat betul ketika saya juga baru menjadi dokter ya Mhm kan mhm. harus praktek Mhm mhm. persalinannya. Mhm. Dulu masih menggunakan alat namanya forceps, jadi alat seperti dongkrak itu diambil ya. Oh, heeh. Ya Mhm. seperti apa ya, ada juga yang pakai, vakum, Mhm ada mhm. juga ya, kepalanya Oh, divakum disedot gitu, Pak, ya, iya pakai gitu. vakum? Ini Heeh. berbahaya, makanya sekarang sudah Oh. nggak dipakai lagi. Mhm mhm Nah, mhm. pada mereka-mereka anak-anak yang menggunakan alat ketika lahir itu Mhm. dalam 15 tahun, atau 10 tahun itu bisa Mhm mhm. mengalami gangguan, apa ya, kognitif yang pada akhirnya Mhm mhm. menimbulkan gangguan jiwa. Itu juga Oke. faktor Mhm ya. mhm. Ada beberapa faktor lain yang karena ini, apa, pola asuh ya. Oh, pola asuh Pola ya, Pak, asuh ya? dengan Mhm kekerasan ya, mhm mhm. ya kemudian tidak ada kasih sayang ya. Mmm, Nah, mhm ini mhm. juga bisa menyebabkan, anak-anak mengalami, perkembangan yang tidak baik yang pada Oke. akhirnya Mhm adalah mhm. gangguan jiwa. Oke. Kalau dari genetik sendiri, Pak, misalkan ini kan tadi seperti Pak Jaya bilang bahwa Mhm. dengan alat tadi persalinan bisa menjadi salah satu faktor. Misalnya nih ibu lagi hamil, apakah faktor makanan atau yang masuk ke dalam tubuh itu bisa menjadi faktor juga, Pak? Bisa jadi Oh, ya, bisa jadi ya? misalnya Heeh. ibu-ibu yang merokok Mhm ya, mhm. kemudian, minum Konsumsi obat-obatan alkohol, apa itu? Heeh obat-obatan, itu heeh. bisa jadi. Jadi Oh, oke. pertumbuhan janinnya itu terhambat Mhm ya, mhm. misalnya lahir menjadi prematur ya, Oh. itu bisa jadi. Mhm Jadi mhm mhm. nanti ujung-ujungnya adalah pertumbuhan perkembangan masa, apa, masa bayi Mhm mhm balita mhm ya, mhm. yang pada akhirnya mengalami, apa yang disebut dengan, retardasi Mhm mental mhm gitu, mhm. seperti itu gitu. Oh, berarti bisa menjadi salah satu faktor juga, Pak, ya? Iya, Berarti memang orang-orang yang lagi kondisinya hamil mungkin mereka harus menjaga kondisi salah satunya mungkin, Pak, betul, ya? iya, Makan makanan juga harus dijaga, Pak, ya? betul. Ada Oke. stunting harus tidak Mhm boleh. mhm mhm. Bayi lahir itu minimal 2.500 gram Oke. atau 2,5 kilo Mhm ya. mhm mhm. Kalau kurang dari itu ini ada risiko untuk stunting, Stunting, Pak, kalau ya? tidak cepat ditangani mungkin dia akan menjadi, turun daya konsentrasi, Mmm, mhm kemudian mhm. ada sedikit, penurunan kognitif Mhm yang mhm pada mhm. akhirnya dia tidak bisa, memproses informasi ya akhirnya Oke. ketinggalan gitu. Betul, tumbuh kembangnya juga terganggu Betul berarti, Pak, ya? gitu. Oke. Nah, Pak, ini tadi kita sudah membahas masalah kejiwaan dan lain-lain nih, Pak. Mungkin yang lagi rame saat ini, Pak, terkait gratispol, Pak. Iya, Nah, dari Dinkes sendiri membidangi kesehatan apa sih, Pak, gratispol ini sendiri, Pak? ya. Apa saja yang masuk dalam cakupannya nih, Pak? Gratispol itu adalah Mhm, visi misi dari Bapak betul. Gubernur dan Mhm Wakil mhm. Gubernur ya, Mhm mhm. yang sebenarnya ada beberapa bidang ya, semua Oke, bidang yang sudah betul. disampaikan Mhm dalam mhm. beberapa, kesempatan Mhm Pak mhm. Gubernur dalam menyampaikan Mhm, visi misi, salah betul. satunya adalah gratis, bidang kesehatan, gratis Oke. pol Heeh heeh. kesehatan. Ada 2 programnya, program infrastruktur ya, Mhm mhm. peningkatan sarana Mhm mhm prasarana mhm. ya, dan program pelayanan kesehatan. Oke. Program infrastruktur ini akan nanti yang biasa disebut dengan gaspol Oke, ya. gaspol. Heeh heeh. Kemudian untuk yang pelayanan disebutkan Mhm. gratispol. Dan Oke. ini sebenarnya sudah dibangun dari awal ya. Oke. Mungkin juga eranya sebelum Bapak Gubernur yang Mhm. Mhm terpilih mhm. itu ada cikal bakalnya yang namanya pelayanan, jaminan kesehatan Oke. nasional Heeh yang heeh. dikelola oleh Betul BPJS betul gitu. betul. Jadi, Heeh. itulah yang menjadi backbone dalam Mhm. pelayanan, kesehatan Mhm. gratis Mhm ya. mhm mhm. Nah, polnya ini Mhm. ya kan ada gratis dan Betul. pol gitu ya. Betul. Saya sering menyampaikan Mhm. ada gratis, ada pol Pol. gitu. Mhm. Ini baru pol nih, Baru pol. kalau pol-polan ini luar biasa gitu. Nah, Betul betul. ya kan gratis Betul. pol-polan, ini baru gratis pol. Betul, Pak. Dan, ternyata, polnya ini adalah mereka yang sekarang tidak Mhm. punya kartu, Oh, kepesertaan BPJS. BPJS Heeh. ya, yang menunggak itu, nanti Oke. itu yang akan diberikan
apa, jaminan Mhm dari, mhm. pemerintah Oke, provinsi heeh gitu. Ini kan heeh. banyak, Betul hampir betul. sekitar 300.000 Banyak, Pak, orang ini betul. yang tersebar di 10 Mhm kabupaten mhm kota mhm gitu. mhm. Sementara yang sekarang dikelola oleh pemerintah provinsi, Mhm. pemerintah, kabupaten kota, Mhm. dan Kementerian Kesehatan Mhm. itu yang sekarang, yang disebut dengan yang sudah ada, pelayanan Mhm BPJS-nya. mhm mhm mhm. Dan kita menggabungkan gitu ya. Oke. Karena yang Mhm. 300 juga kita akan, masukkan dalam program pelayanan BPJS gitu, Mhm sehingga mhm mhm. tidak terdobel Betul betul betul. gitu. Jangan sampai Mhm. terdobel, sudah ada Betul. layanan BPJS, ada Mhm. layanan gratis pol. Berarti harus Justru heeh heeh. kita mengkolaborasikan Bener. program nasional menjadi program yang pol Pol, ini oke. gitu. Berarti memang datanya harus memang diulang lagi, Pak, ya, agar tidak terjadi double itu tadi, Pak, ya? Iya, Heeh. data basic-nya ada Mhm. di, Dukcapil Betul, ya, heeh. kemudian dikelola oleh Dinas Sosial untuk dicek apakah Mhm orangnya mhm. masih hidup atau Betul. orangnya meninggal, apa Heeh heeh. orangnya sudah Iya, pindah gitu betul kan. betul betul. Jangan sampai orangnya sudah meninggal terus Tapi kita bayar masih gitu. aktif, iya, Pak, ya? Ya, Heeh heeh, jangan betul. sampai orang yang sudah pindah kan, Mhm. Dukcapil kan punya catatan kan. Datanya, iya, betul betul. Maka kita kolaborasikan Mhm termasuk mhm. yang ada di, apa, kepesertaan BPJS itu Mhm mhm sendiri mhm. ya. Nah, Oke. kita setiap bulan itu ada rekonsiliasi terkait dengan, Mmm. apa namanya, jumlah Mhm kepesertaan, mhm. kemudian ngecek apakah mereka masih aktif atau tidak Oke, aktif gitu. heeh heeh. Kalau yang masih aktif ya berjalan dengan baik, Mhm kalau yang mhm. tidak aktif kita cek, yang tidak Oke. aktif kenapa nih Mhm gitu, mhm mhm. ternyata dia tidak mampu, maka Oke. langsung kita aktifkan gitu. Nah, Oke. mereka-mereka ada juga yang mohon maaf Mhm. nggak punya KTP, Oke. Dukcapil harus sisir Mhm itu, harus mhm punya mhm. KTP. Mhm mhm mhm. Masa hidup nggak punya KTP? Betul Kalau mau betul menikah betul. gimana? Susah, Pak, ya, ngurus-ngurusnya, Pak, ya? Betul Iya. itu, mhm. Nah, setelah punya KTP baru kita Baru daftarkan. diproses, Pak, ya? Gitu ya. Oke. Itu yang disebut dengan pol Mhm gitu. mhm. Berarti ada gratis dan pol tadi itu, Ya, Pak, ya? Oke. Berarti dari Dinas Kesehatan saat ini lagi gencar-gencarnya untuk melakukan itu, Pak, ya? ya gitu. Oke. Jadi Nah harapannya mhm mhm masyarakat mhm. juga harus ngecek diri Mhm kita mhm mhm. sendiri, saya sudah muncul nggak di ini Oke. gitu, bisa ngecek di Dinas Kesehatan ya, Oke. atau mungkin di puskesmas Mhm mhm ngecek, mhm. kan bisa. Bisa, Kita betul punya betul. KTP dicek aja gitu Mhm. ya. Kan ada NIK-nya itu, Pak, Iya, ya? Betul. karena dengan Oke. konsep itulah Mhm. NIK itu dipadankan dengan, peserta, Mhm. kartu BPJS BPJS karena gitu. saling terintegrasi tadi, Betul Pak, ya? itu. Oke. Nah, Pak, banyak juga yang penasaran terkait proses pemilihan masyarakat penerima manfaat nih, Pak. Tadi kan seperti Bapak bilang mungkin dia nunggak, dicari tahu ternyata tidak mampu, itu yang dijamin, diberikan jaminan untuk dilanjutkan BPJS-nya, Pak, ya. Selain itu apalagi, Pak, mungkin mereka yang penerima manfaat ini? Ya, jadi sebenarnya kriterianya menurut, apa, konsep dari Mhm. POL ini sendiri Mhm itu mhm. sebenarnya ndak ada. Oke, heeh heeh. Kriterianya cuma satu, Mhm. apakah dia penduduk Kalimantan Timur atau tidak, gitu. Oke, Orang heeh. tinggal di Kalimantan Mhm Timur mhm nggak mhm. punya KTP tidak dianggap sebagai penduduk Kalimantan Mhm Timur, mhm. gitu. Gitu Oke, kan. betul Jadi betul ndak betul. ada ininya, karena ada 6 segmen Oke. dalam, kepesertaan Mhm BPJS, mhm. itu juga, apa, menjadi bagian dari satu sistem ya. Mmm, mhm mhm. Walaupun mungkin mereka di pembayaran preminya Mhm. dari pihak lain. Oke. Misalnya saya Mhm ini mhm. pegawai negeri nih ya, Betul betul. Mhm. kan bayar preminya kan dari pemerintah melalui BPKAD Mhm mhm mhm. ya. Karena, ada pengambilan apa namanya itu 1% dari Iya, gaji dari saya gitu gaji ya. sebagai ASN lah, Pak, Iya, ya, empat heeh. persen Betul. dari, pemberi Mhm kerja mhm gitu. mhm. Itu dari situ gitu. Oke, Tapi heeh. itu bagian satu sistem Mhm mhm. yang terintegrasi sebagai kepesertaan dari Betul betul BPJS, betul, dan heeh. itu juga menjadi bagian dari gratis pol Mhm tadi mhm gitu mhm. ya. Atau yang bekerja misalnya di, perusahaan tambang misalnya, Oke, kan heeh. mereka yang punya punya kewajiban untuk membayar juga Membayarkan, perusahaan betul. sama dari gaji yang Mhm diterima mhm gitu. mhm. Itu juga menjadi bagian Oke. gitu. Nah nah sementara yang menjadi bagian Mhm untuk mhm mhm. menyiapkan polnya ini, Mhm mhm. kalau mereka-mereka yang tidak bekerja, Oke. Mhm mhm. mereka-mereka yang
mungkin bekerja tapi sudah PHK. Oke, sudah terkena PHK, Pak, ya. Betul Kemudian betul. juga ada yang ya bayi baru lahir kan belum punya KTP. Nah, kita Betul. buatkan KTP anak Iya, misalnya ya. yang warna pink tuh, Pak, ya. Iya, gitu. Oke. Dan juga mereka-mereka yang rasanya aku sudah tidak mampu lagi untuk mandiri nih betul gitu. betul. Maka itu juga akan menjadi bagian dari kriteria di mana pemerintah wajib Betul memberikan betul. subsidi untuk pembayaran preminya sehingga akan terus menjadi peserta CKN gitu. Oke, berarti dari Dinkes juga terus melakukan monitoring secara berkala tadi, Pak, ya, Betul. agar mengecek statusnya juga. Terus apalagi nanti kan ke depan kita misalnya saat ini orang ini lagi kerja, besok tiba-tiba di PHK dia kan, Pak, Iya. bisa mengajukan untuk yang terkait BPJS ini sendiri, Pak, ya. Iya. Oke, betul betul. Nah, tantangan dari sisi anggaran mungkin seperti apa, Pak? Atau SDM dalam pelaksanaan program ini? Iya. Ini adalah kerja bersama-sama ya antara pemerintah pusat ya. Kemudian pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Sosial dan Kementerian Kesehatan ya. Itu juga berperan ya karena ada sisi subsidi dari pemerintah pusat ya. Cukup lumayan besar itu. Mungkin kalau kita lihat setiap tahun itu pemerintah pusat memberikan subsidi kepada pemerintah provinsi dan kabupaten kota untuk Kalimantan Timur untuk membayar premi PBIJK itu mungkin hampir sekitar 270-an miliar. Oke. Karena Itu. memang bidang kesehatan ini salah satu bidang yang prioritas, Pak, ya. Ya. Ini di seluruh Indonesia juga masing-masing diberikan subsidi ya, yaitu premi untuk yang disebut dengan KIS ya. KIS, Kartu betul. Indonesia Sehat ya, atau kalau bahasa kitanya PBIJK ya, penerima bantuan iuran jaminan kesehatan, itu KIS ya. Ini seluruh Indonesia itu diberikan subsidi oleh pemerintah pusat melalui Kementerian Kesehatan dan Kementerian Sosial. Ya. Nah, kemudian ada juga yang dikelola oleh Pemda provinsi ya. Nah, ini Pemda provinsi inilah yang cikal bakal gratis pol tadi. Nah, untuk tahun ini kami menganggarkan sekitar 231 miliar. Ya, untuk preminya. Belum lagi kita memberikan vaksinasi ya. Kemudian beberapa kegiatan yang lain ya, kemudian subsidi untuk rumah sakit. Jadi hitungan di tahun ini kami menyiapkan anggaran itu 500,6 miliar di Dinas Kesehatan ya. Kira-kira begitu ya. Kemudian untuk kontribusi dari pemerintah kabupaten kota ya, itu juga mereka menyediakan anggaran untuk mengelola masing-masing penduduknya agar mereka tetap mempertahankan universal health coverage-nya untuk kepesertaan. Jadi semuanya lengkap gitu. Masing-masing punya peran masing-masing dari mulai pusat sampai ke provinsi. Sampai ke kabupaten kota juga, Pak, ya. Oke. Nah, kan kita tahu, Pak, memang isu kesehatan di Kaltim ini sangat kompleks, Pak. Ya. Nah, sampai saat ini apalagi sampai daerah terpencil juga, Pak. Nah, dari pandangan Dokter Jaya sendiri nih, apa sih isu yang paling mendesak di kesehatan kita saat ini, Pak? Isu yang paling mendesak itu yang pertama terkait dengan sebaran fasilitas kesehatan. Ya. Kan fasilitas kesehatan ini kita dengan area yang luas 127.000 kilometer ya. Sementara kita punya puskesmas itu cuma 188. Itu betul. Ya, kayaknya tidak mencukupi ya karena satu puskesmas membawahi berapa ribu kilometer. Gitu. Range-nya juga kan walaupun kalau kita hitung ternyata puskesmas itu sebenarnya satu puskesmas itu membawahi sekitar standarnya itu 20.000 penduduk ya. Satu puskesmas tuh, Iya, 20 sampai 30.000 penduduk lah ya. Kita itu masih hitungnya 1:15.000. Jadi sebenarnya masih cukup ini ya. Tapi masalahnya bukan itu. Masalahnya tuh
Caranya ini Jaraknya Pak gitu. ya. Ya Betul, kalau betul. dekat seperti kita di Balikpapan ya, kan jaraknya kan Betul. dekat. Kalau 15.000 ya aman Bisa saja lah, lah gitu. Kalau betul. ini kadang-kadang itu ada beberapa ratus orang itu jaraknya Iya. 2 hari baru ke Baru puskesmas gitu. Nah repot betul, itu betul, gitu. betul. Oh, berarti. Nah ini problemnya adalah kewilayahan yang memang luas ya. Di samping saya hubungkan dengan fasilitasnya memang masih tidak bisa menjangkau kewilayahannya. Oke. Nah, yang kedua terkait juga dengan jumlah tenaga kesehatan yang memang masih spot-spot di daerah kota. Oke. Masih Saya menumpuk ingin di daerah mengharapkan kota, Pak sih ya. ada redistribusi ya. Mereka-mereka yang di kota sebaiknya Ke adalah daerah-daerah. pindah satu orang ke daerah untuk menutupi gitu Betul. ya. Karena mencari orang yang dari daerah lain sulit Betul, ya. betul. Misalnya di Balikpapan ada 10 orang dokter atau perawat ya. Sementara di Mahulu sana doknya cuma 2 misalnya. Betul. Kan bisa di sini 2 lah biar Berangkat ke seimbang. sana, Pak ya. Ternyata sulit juga gitu. Oke. Apalagi kita ngambil Dari orang dari luar. pulau yang lain, Pulau Betul, Jawa betul. misalnya, itu repot gitu. Oke. Saya sebenarnya mendorong kemarin teman-teman sudah jalan-jalan ke beberapa kabupaten kota untuk membuat semacam akademi hospital base ya, untuk bisa mengampu mereka-mereka yang bisa sekolah dan sebagainya itu. Dan dia juga sudah jadi pegawai sehingga mereka bisa melanjutkan sekolahnya. Begitu pulang kan bukan lagi nyari ini ada lowongan enggak ya, karena memang sudah kerja di situ gitu. Nah, ini kita sedang mencoba ya mengatur baik redistribusi maupun juga terkait dengan kecukupan gitu. Mudah-mudahan di komitmen dari kepala-kepala daerah ya, karena yang menempatkan mereka kan kepala daerah ya, SK-nya kan gitu. Bukan kita hanya mendorong saja gitu. Agar jangan selalu mengatakan kurang. Memang semua kurang, tapi bagaimana mengelola agar kekurangan itu bisa ditutupi dengan kebijakan yang bisa menjadi win-win solution gitu. Kira-kira begitu ya. Betul. Pak, apa sih alasan kenapa nih dari pandangan Pak Dokter mungkin Pak ya, kenapa mereka dan apa alasan mereka begitu sulit pindah, misalnya mereka sudah spot di kota nih untuk ke daerah-daerah terpencil? Mungkin apa Pak dari pandangan Pak Dokter sendiri? Sebenarnya yang klasik itu adalah image bahwa di daerah-daerah daerah itu fasilitas kurang lengkap, fasilitas umumnya kurang ya, Oke. gitu. Dan itu kebanyakan ya. Oke. Ya sama juga lah, mohon maaf orang Jakarta suruh pindah GKN. Betul. Sampai sekarang nggak mau. Sampai sekarang nggak pindah-pindah Pak, betul. Ini sama orang mau Samarinda pindah ke Mahulu misalnya. Betul. Kecuali memang ada 1-2 yang memang dia punya misi, misalnya nih, aku mau berkebun di sana. Sekalian jadi Pak ya. Oke. Tanah di sana masih murah kan gitu. Betul. Oke. Akhirnya aku mau ke sana aja. Atau yang masih lajang cari jodoh di sana, cari jodoh di sana, jadi di sana gitu. Tapi secara umum memang orang lebih suka di kota besar. Betul. Makanya salah satu yang pembangunan pada saat Nawacita ya, atau sekarang Astacita itu kan sebenarnya membangun dari pinggiran gitu. Tujuannya agar tidak ada disparitas antara pinggiran dengan kota gitu. Nah, mudah-mudahan ini akan bisa berjalan dengan baik. Oke, berarti itu jadi tantangan tersendiri sebenarnya Pak ya. Tergantung dari kepala daerahnya sendiri tadi, seperti yang Pak Dokter sampaikan, harus ada SK nih dari sini ke sini Pak ya. Iya, itu komitmen itu gitu. Karena kan mereka bekerja bukan satu unit saja, mereka bekerja di pemerintah daerah. Betul. SK-nya sama bupati gitu ya. Bupati bisa mengarahkan secara bukan sukarela ya. Akhirnya ini kita punya rumah sakit nih, ini saya punya puskesmas 6 misalnya. Ini ada 6 nama, kita bagi satu-satu. Selesai kan? Betul. Gitu. Jangan saya mau di sini aja, di sana enggak enak itu. Betul. Nah, kalau
mengikuti tidak enak ya semuanya tidak enak gitu. Betul. Oke, berarti selain jadi tantangan tersendiri, semoga ke depannya pemerataan itu semakin nyata, Pak ya. Iya. Oke. Pak, strategi Dinas Kesehatan sendiri nih menangani kasus-kasus seperti TBC, HIV, dan demam berdarah di Kaltim seperti apa, Pak? Ya. Ini khususnya TBC dulu ya, Oke, karena TBC TBC dulu. menjadi agenda nasional ya dan Betul. agenda internasional. Benar-benar. Malah sekarang yang lagi rame-rame TBC ini vaksin ya gitu Vaksin ya. dari yang Kenapa Indonesia itu dijadikan sebagai uji klinis ya? betul. Ternyata memang karena Indonesia ini termasuk punya penderita TBC nomor 2 sedunia. Oke, salah satu Coba yang terbesar bayangkan. berarti, Pak ya? Iya, nomor 2 ya Oke. di setelah India. Ya. Mhm. Kalau India dengan 1 miliar orang, Mhm mhm. penderitanya 2 juta. Oke. Indonesia cuma 280 orang, Iya. penderitanya 1 juta, Pak. Aduh. Oh, jadi itu Terus salah satu alasan, Pak ya? Cina yang Oh. 1 miliar Mhm. itu cuma 400 saja, Pak. Ribu Oke. yang apa namanya penderita TBC. Mhm. Dan ini luar biasa kita. Makanya Mhm. dalam uji klinis ya kita Mhm. diikutkan. Sebenarnya uji Oke. klinis itu uji klinis ketiga ini ya. Mhm. Uji klinis pertama berhasil, Mhm. kedua berhasil, nah yang ketiga ya, yang pertama masih ya hitungannya masih puluhan orang Mhm. dan berhasil. Uji yang Oke. kedua masih puluhan orang ya, Mhm. mungkin ada ratusan. Nah, uji klinik yang ketiga ini melibatkan 2095 orang. Masih Oke. masih belum seluruh Indonesia karena namanya uji Iya, klinis. betul betul betul. Ya, tujuannya untuk apa? Mhm. Apakah safety-nya baik ya, Mhm. kemudian tidak ada efek samping yang Mhm. membahayakan, Mhm. kemudian kesembuhan di atas 99% misalnya ya. Mhm. Nah, maka itu nanti akan bisa digunakan salah satu upaya untuk menurunkan prevalensi yang tadi ini. Oke. Kenapa? Karena setiap tahun itu penduduk Indonesia meninggal karena Mhm. TBC berapa coba? Berapa, Berapa Pak? coba? Coba ini aja, tebak aja. Tebak, tadi kan penderitanya itu 1 1 juta. juta, Pak ya. Kira-kira yang meninggal itu mungkin 10-20%, Pak? Atau Berapa itu 10-20%? ya paling 200.000. Ya memang segitu, Heeh. 134.000. Oke. Banyak kan? Lumayan besar itu, Pak. Heeh. Iya, gitu. Kalimantan berapa coba? Kalimantan Timur maksudnya. Kaltim berapa persen, Pak? Nggak usah pakai persen aja. Totalnya aja. Totalnya 1 Berapa? tahun. Puluhan ribu sampai, Pak? Puluhan ribu. Ya cuma 454. Ribu? Enggak, Enggak. ratusan aja. Ya. Oke, ratusan. 454 orang Oke. Itu dalam meninggal. kurun waktu berapa itu, Pak? Ya. Kurun waktunya? 1 tahun. 1 tahun ya? Iya. Oke, Ini kan luar 480. biasa kan dari Lumayan besar. 22.000 penderita TBC di Di Kaltim. Kalimantan Timur. Oke. Tentu upaya-upaya yang kita lakukan yang salah satunya adalah mencari penderita dan orang yang punya resiko mengalami TBC ya. Termasuk juga anak-anak. Sekarang kasus anak itu meningkat untuk yang kena ya, TBC. Kan dia sudah lakukan dengan melakukan active case finding ya. Mereka-mereka yang mungkin punya risiko tertular ya. Kita sudah punya 65 tempat untuk melakukan pemeriksaan dengan menggunakan tes molekuler cepat ya. Yang namanya TCM ya, ambil dahaknya, kemudian periksa. Nggak lagi pakai mikroskop, langsung aja seperti PCR ya, kemudian periksa apakah ada baksil TBC-nya atau tidak gitu ya, melalui TCM ya. Ini saya lakukan. Kemudian juga pemeriksaan menggunakan ronsen mobile ya, kita kumpulkan orang karena tidak semua orang batuk kan ya, masa disuruh batuk nggak batuk. Nah, kita ronsen. Setelah kita langsung cek gitu, ada nggak percak-percak infiltrat ya pada foto ronsen. Kalau memang itu nanti kita diagnosa sebagai TBC dan kita obati ya. Kemudian mereka-mereka yang sudah positif ya kita obati selama 6 sampai 24 bulan ya.
Soalnya kalau nggak diobati dia akan menular kepada 5 sampai 10 orang. Oke, makin bertambah dong Makin kasusnya, Pak, ya? bertambah gitu. Oke. Maka ini menjadi urgen agenda Nasional, nasional bahkan ya. internasional sekalian, Bahkan Pak. internasional gitu, Betul. karena kita nomor 2 ya. Nomor 2. Nggak tahu PSSI kita nomor berapa? 134 kan? Iya, betul. Ya kan? 118 sekarang ya. PBSI bulu tangkis kita katanya menurun nih. Iya, betul. TBC kita jangan naik lah gitu, harusnya Oke, turun. betul, Kita betul. sama-sama turun kan? Betul. Itu. Oke. Soalnya banyak yang apa ya, Pak, berita-berita di masyarakat nih mereka, ini paling kita jadi uji coba dan lain-lain. Padahal tadi seperti yang Pak Dokter bilang bahwa ini uji klinis yang ketiga, Pak, ya. Iya. 1 dan 2-nya bahkan berhasil. Berhasil. Oke, Ya. berarti semoga kita harapkan dengan hadirnya ini TBC kita menurun dan tidak tersebar lebih luas lagi, Pak, ya. Iya, dan itu menjawab hoax-nya yang Nah, terjadi katanya betul. ketika Itu salah divaksin satu hoax maka tuh. autis naik gitu. Nah, itu Bohong salah satu itu. hoax itu, Hoax Pak. itu, Pak. Betul. Itu hoax yang disebar-sebarkan karena ada katanya di Thailand gitu ya. Orang vaksin aja belum baru dikenalkan kok Betul, sudah betul, bilang betul. katanya vaksin TBC bisa Benar. menyebabkan autis. Ini vaksinnya belum digunakan. Betul. Baru uji klinis. Sudah muncul gitu. berita-berita hoax Iya, kayak gitu, dari Pak, ya. mana itu gitu. Oh, Di oke. kita aja belum, ini baru uji klinis. Ini Betul, sampel betul. yang mereka juga kalau uji klinis itu meminta kesediaan secara sukarela. Di tanda tangan itu. Betul, betul. Mau nggak jadi sukarelawan gitu. Bukan semua orang dari terminal sini Langsung sini suntik gitu. iya. Wah, ini repot ini kalau begini gitu. Betul, Dan itu beritanya sudah seperti itu. Nanti kalau mau ke Jakarta harus divaksin. Iya. Nanti kalau macam-macam gitu. Ya, padahal dia baru uji klinis dan uji klinis yang ketiga. Orangnya juga terbatas, cuman 2095 saja. Begitu. Oke, gitu. nah Kemudian itu kalau yang terkait dengan apa tadi yang di kita TBC, HIV, maupun kemudian demam berdarah. demam berdarah ya. Kalau saya mau bicara tentang demam berdarah dulu ya. Alhamdulillah yang setiap tahun anak-anak kita meninggal karena demam berdarah sekarang sudah turun. Oke. Ya. Jadi ini kan sudah bulan Juni ya, mau Juli, itu berarti pertengahan tahun. Tiap tahun dulu pertengahan itu sudah di atas 10, 15 yang meninggal. Sekarang baru 4. Oke, berarti lumayan signifikan lah, Pak, walaupun turunnya banyak, jangan sampai baru, janganlah gitu ya, lebih itu ya. Karena tentu ini bagian dari hasil upaya-upaya kita yang terus-menerus ya. Terutama kita memperkenalkan vaksin lagi nih. Oke, vaksin lagi nih. Vaksin DBD itu kita udah sebar. Ya, alhamdulillah bisa mengurangi angka kematian dan angka kesakitan gitu. Ya, sudah hampir 20.000 lebih anak-anak di Balikpapan, Samarinda, kemudian nanti merambah Kukar kita sudah vaksin DBD. Ya, mereka tidak terkena DBD lagi, alhamdulillah gitu. Dan sampai sekarang dengan vaksin itu kita sangat senang karena anak-anak kita yang sekolah, yang biasanya kenanya di sekolah. Di ya. sekolah. Karena kan nyamuknya ini nakal, makanya disebut nyamuk nakal kan. Nyamuk Aedes aegypti itu ternyata menggigitnya ketika pagi, siang sama sorean. Ya pas anak di sekolah kan. Kalau mereka tiduran, dia tidur juga. Gitu. Makanya kita suntiknya pada anak-anak sekolah. Alhamdulillah gitu. Kita efektif, bisa Pak, ya. Dulu sampai berapa? 1 tahun hampir 50 orang meninggal. Gara-gara DBD ini, Pak, ya. Iya. Gitu. Sekarang berkurang sampai dengan tahun ini 4 orang tadi, Pak, ya. 4 orang ya. Mudah-mudahan tidak naik sampai akhir tahun gitu ya. Oke. Nah, kemudian untuk HIV ya. Ini HIV juga fantastis juga nih. Oke. Cuman kalau HIV ini kan memang penyakitnya nggak sembuh-sembuh nih. Ya, kalau TBC kan 24 bulan berarti sembuh ya. Nggak ada lagi hasilnya. Kalau HIV sudah sampai di tempat kita, di tubuh kita, dia sampai hidup, kita tetap ada di situ. Cuman yang menjadi bahagianya kita, kalau orang HIV sudah diobati, maka virusnya akan tidak menyebar di peredaran darah. Ya, jadi hitungan virusnya kadang-kadang sudah cuman 3 atau 5 ya. Kurang sekali gitu. Tapi kalau nggak diobati, itu bisa sampai 100 atau bahkan 350 bahkan 500 lebih. Ya,
kan virusnya kan jalan-jalan ya. Betul, betul, betul. Dicek di darahnya, diambil, kita lakukan pemeriksaan namanya viral load ya. Viral load itu jumlah virusnya yang Anda beredar di dalam darah. Itu yang jadi patokan bahwa viral load-nya berapa. Kalau sudah kurang dari 5 berarti sudah aman gitu ya. Ya kalau misalnya, mohon maaf, kalau misalnya dia punya anak, nanti nggak terbawa ke anaknya gitu. Saya masih ingat ada namanya Magic Johnson ya. Pernah dengar nggak? Bola voli handal. Oh iya. Bola voli, bola basket. Basket. Ya, Amerika kan. NBA. Ya, NBA. Dulu kan diberitakan dia ODIV ya. ODIV itu orang yang HIV positif ya. Tapi dia punya anak, dia segala macam dan ada masalah gitu. Karena setelah dilakukan pemeriksaan jumlah virusnya yang beredar minim, itu minim ya. Bahkan bisa saja 0 gitu. Tapi sebenarnya masih ada. Nah, itu kita jadikan sebagai standar dalam pengobatan. Ya, dia harus minum obat setiap hari ya dengan menggunakan apa namanya ART namanya antiretroviral ya. Terapi itu dengan pengobatan yang teratur dia bisa pulih walaupun masih dianggap ODIV. ODIV itu orang dengan HIV positif. Ya, kalau sudah ODA, mudah-mudahan juga dengan pengobatan yang baik itu bisa menjadi ODIV ya. ODA orang dengan apa namanya HIV/AIDS kan gitu AIDS, ya. Berarti sebenarnya itu tidak bisa hilang sepenuhnya Pak ya, tetap ada walaupun minim Pak ya. Iya, dan bisa hidup selama kehidupan kita. Kalau dulu kan merasa nanti saya 6 bulan kemudian meninggal, itu nggak ada lagi ceritanya. Justru semakin orang yang stres atau depresi gara-gara penyakitnya, dia semakin viral load-nya banyak ya. Kemudian ada yang disebut CD4 ya. CD4-nya atau sel CD4 ya, makanya disebut CD4 itu atau sel-sel darah putihnya itu akhirnya sedikit ya, karena ditekan oleh virus yang banyak gitu, dimakan oleh virus yang banyak gitu. Akhirnya CD4-nya sedikit. Nah, CD4 itu adalah sel darah putih dalam bahasa awam itu ya. Yang bisa melawan virus HIV tadi gitu. Reduksi virus-virus itu ya, jadi standar untuk melihat keberhasilan pengobatan itu yang pertama CD4-nya meningkat, viral load-nya menurun, dan orangnya bisa beraktivitas baik. Udah kelihatan dia punya ada HIV-nya dan sebagainya. Berarti misalnya dia terlalu memikirkan penyakitnya, bermalas-malasan, ngedon, mungkin itu salah satu penyebab virusnya meningkat Pak ya. Betul, dan tidak minum obat. Ya. Begitu. Obatnya namanya ART ya, bukan anggota rumah tangga gitu. Antiretroviral therapy. Kalau untuk di Kaltim sendiri Pak, pengidap HIV/AIDS sendiri berapa Pak besarannya? Jadi secara nasional itu ada sekitar 500.000 ya. Nasional Pak ya. Setengahnya dari apa nama TBC ya. Cuman kan TBC kan hitungnya per tahun ya. Kalau HIV itu menghitung dari mulai tahun 2004. Oh, dari awal. Dari awal itu nggak bisa nih ya. Dan yang meninggal juga masih dihitung. Itu ya ada sekitar berapa ya? Sekitar kalau nggak salah sekitar 5.000-an ya, kalau tidak salah ya. Gitu. Dan ini terus bertambah karena kita selalu melakukan penemuan kasus ya. Gitu. Periksa dulu, ternyata positif, berarti kita masukkan dalam penderita gitu. Dan ini kita lakukan pengobatan ya. Kemudian apa yang disebut dengan screening ya, pemeriksaan gitu ya. Kemudian setelah itu kita juga lakukan jejaring agar mereka tidak lupa datang untuk konsultasi dan memeriksa CD4 dan viral load-nya. Karena itu yang penting. Gitu. Dan ini sudah semua fasilitas kesehatan yang ada di Provinsi Kalimantan Timur sudah kita latih dan kita ada jejaring kerjasamanya. Jadi aman ya. Terjamin kalau para ODIV atau ODA yang memang datang mencari pekerjaan di sini ya. Termasuk juga kampanye agar jangan sampai ada penularan baru. Ya, misalnya mohon maaf ya. Ada namanya
promiskuitas ya, Oke, apa namanya, seks bebas gitu ya, kita cegah. Ya, Oke, kemudian ya harus, setia pada pasangan gitu betul, ya. Kemudian kalaupun mereka tidak punya pasangan ya harus secepatnya menikah betul. Itu solusi, ya. Pak, ya, salah satu solusi itu, Iya, dan ada kalangan yang memang menjadi komunitasnya namanya Oh, LSL, apa itu? Apa, Pak? Laki-laki suka laki-laki. Oh, Nah penyuka nah sesama jenis, kita Pak, ya? harus, berhati-hati juga Oke, ya. Kami selalu memberikan apa namanya, sosialisasi untuk bisa jangan sampai ada penularan baru ya. oke, Maka yang kita lakukan adalah, harus safety, pakai sarung ya. Tahu pakai sarung maksudnya? Ya, tahu, Pak, pakai Ya pengaman, aman gitu betul, ya. Karena kita tidak bisa melarang, betul, Pak, betul, betul, betul. kita bukan polisi, kita Benar, bukan, Tuhan gitu ya. Makanya yang kita ini adalah menjaga kesehatannya betul, 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 masing-masing betul. gitu. Kira-kira Oke, begitu. intinya ya itu tadi, Pak, ya, menjaga diri, Iya jangan ada seks bebas lah. Apalagi kan iya kita salah satu ya itu mungkin dilarang juga di agama salah satunya iya, mungkin kan, Pak. Oke, semoga kedepannya penyebaran ini tidak ada kasus-kasus baru yang seperti Pak Dokter bilang tadi, Pak, ya. iya. Oke, Pak, tadi kita sudah membahas terkait kesehatan, kejiwaan dan lain-lain. Mungkin saya mau tanya terkait hoax-hoax di dunia kesehatan nih, Pak. Biasa kan banyak nih di media sosial, salah satunya nih ada minum air lemon tiap pagi bisa mencegah kanker. Nah, itu Iya. apa itu, Pak? Ya ini sebenarnya, tidak tidak semuanya benar dan tidak semuanya salah Oke. gitu ya. Karena lemon sendiri kan kalau betul itu lemon itu kan vitamin C Oke. ya. Cuman kadang-kadang vitamin C-nya sedikit, gulanya banyak. Banyak. Nah, itu dia diabetesnya malah yang Nanti akan naik, Pak, ya. muncul diabetes gitu ya. Oke. Dan vitamin C ini sangat Mhm. bagus untuk, Oke. apa namanya, vitalitas dan juga untuk, kesehatan ya. Secara umum ya bisa menjaga, imunitas tubuh ya, tapi tidak spesifik untuk Oke. mencegah kanker gitu. Karena kanker itu penyebabnya sangat spesifik, terjadi mutasi ya, mutasi pada sel maupun Oke. gen ya yang menyebabkan, Dia tumbuh, Pak, ya. terjadi apa namanya, pertumbuhan yang tidak terkontrol, termasuk juga karena virus ya. Oke. Jadi menurut, teori ada virus, papiloma namanya ya, virus cengkeh ayam, itu bisa menyebabkan penyakit, kanker, mulut rahim Oh, oke. ya. Jadi hati-hati juga itu yang tadi promiskuitas ya, gonta-ganti pasangan itu, eee, kalau misalnya ada satu dia kena cengkeh ayam ya, nanti itu bisa Bisa. menyebabkan salah Oke. satu penyebab kanker mulut rahim gitu. Oke. Makanya sekarang ada pemeriksaan tes kencing yang namanya scan cervix, itu ngecek apakah ada virus papilomanya enggak. Kalau ada, itu ada indikasi nanti kalau sudah berapa tahun itu akan terjadi, apa, kanker serviks ya Kanker atau serviks itu, Pak, ya? iya, Heeh. kira-kira Oke. kira-kira begitu ya. Jadi itu terkait dengan minum lemon ya di pagi hari ya, Oke. gitu. Betul, betul, betul. Berarti sebenarnya tidak spesifik, Pak, ya? Tidak spesifik Oke. gitu. Apalagi ada ceritanya itu, Apa, Pak? merokok itu bisa memperpanjang ini, apa namanya, umur katanya. Betul. Betul nah gitu. Ya kalau Oke. merokoknya 1 hari memperpanjang umur 1 hari. Padahal sebenarnya enggak, Pak, ya? Padahal sudah enggak, cuman Betul. orang lebih tenang katanya kalau Iya. merokok, katanya intuisi Iya, jadi, banyak oh juga yang bilang ngerokok gitu. mati, nggak ngerokok mati, Pak, ya. Ya, Padahal kan itu salah satu penyebabnya juga memperpendek umur juga, Pak, ya, karena membuat gangguan di dalam nah ini karena juga. rokok ini kan ada nikotin dan Betul. nikotin itu sangat aktif bereaksi dengan sel endotel ya. Jadi begitu nikotin masuk dekat sel endotel itu akan terjadi plak di situ. Ya. Oke. Kalau sudah terjadi plak terus saja nyumbat-nyumbat akhirnya apa? Akhirnya ya kalau ke jantung kena jantung koroner. Kalau ke Oke. otak bisa jadi terjadi sumbatan di otak ya stroke gitu. Oke.
Tuh Sobat Busam ID. Jadi ndak berokok itu ndak nambah umur Pak ya. Nah ini tadi pertanyaan teman-teman, vaksin sudah menyebabkan autisme, tadi sudah kita bahas Pak ya. Nah baru-baru ini juga ada video viral obat batuk sirup Pak. Padahal ini sebenarnya sudah lama kemarin Pak ya kasusnya terkait obat sirup yang mengandung dan Iya. lain-lain itu. Nah itu sampai saat ini Dinkes sendiri ada menemukan lah Pak? Atau Ya, baru itu kasus rame baru? kalau nggak salah 3 tahun yang lalu ya. Betul. Saya waktu itu ingat juga, saya baru dilantik, Ini ternyata ada awal-awal tuh Pak. rame itu Jakarta, banyak Iya. anak-anak yang harus cuci darah gitu. Apa nih penyebabnya? Ternyata memang etilen glikol ya. Etilen glikol ini sebenarnya zat pewarna untuk sirup, tapi mungkin ada kesalahan pabrikan atau apa, makanya itu kan diusut ternyata memang betul ya. Akhirnya ditarik ya, dan sekarang tidak ada lagi. Iya, ditarik sudah dari peredaran Pak ya. Ya, yang jadi masalah sekarang itu kan karena sirup-sirup mengandung pemanis, pewarna, kemudian pengawet. Nah, ya sebaiknya kalau minum pakai air putih saja deh. Iya, betul. Jangan sirup-sirup lah Lebih gitu. netral lah Pak ya. Gitu. Kira-kira begitu ya. Oke, terakhir hoax nih Pak. Berjemur di pagi hari cukup untuk menangkal semua penyakit, jadi nggak perlu vaksin. Bagaimana tanggapan Dokter Jaya nih Pak? Vaksin dengan berjemur kan sesuatu yang berbeda ya. Kalau berjemur itu kan kita mendapatkan nih sinar matahari nih. Yang di sana ada sinar ultraviolet ya, dan ada waktu-waktunya gitu. Nggak semua jam kita bisa berjemur Pak ya. Sinar ultraviolet di pagi hari sampai jam 9 itu A. Jam 9 sampai jam 3 jam 1. Enggak, jam 3 itu jam B. 3. Ya, kemudian setelah itu C dan sebagainya gitu ya. Yang paling bagus tuh sebenarnya sinar ultraviolet B. Cuman waktunya nggak lama Pak. Ya. Paling kalau langsung ya nggak lebih dari 5 menit saja gitu ya. Itu. Nah, rata-rata orang berjemur sampai gosong. Ini bahaya ini gitu. Iya betul. Ya, apalagi yang apa namanya pas. Kan bagusnya jam 12 sinar ultraviolet B ya, memang betul B itu yang bagus karena apa? Dia sampai ke apa? Pori-pori antara kulit dan ini apa? Jaringan di situ banyak apa namanya itu proteinnya ya, kemudian dia merubah ya dari vitamin D ya, kan vitamin D itu menjadi kita banyakkan dapat vitamin D untuk kekuatan imunitas tubuh ya. Kan dulu waktu kita COVID kan disuruh berjemur ya, memang. Tapi berjemur yang paling bagus tuh adalah berjemur yang tidak langsung. Jadi sinarnya itu pantulan. Pantulan ya. Pak ya. Pantulan itu bagus gitu. Ya bisa setengah jam bisa gitu ya, dan sebagainya. Tapi kalau sinar ultraviolet A itu yang berbahaya. Dia bisa menembus ke kulit sampai ke mana tuh? Ke saraf-saraf, akhirnya akan terjadi perubahan mutasi yang bisa menyebabkan kanker malah. Berarti selama ini masyarakat juga banyak mispersepsi sebenarnya. Ya, gitu. Katanya yang lebih bagus itu jam 7 sampai jam 9. Yang A tadi kan Pak, sebenarnya yang B Pak ya, justru yang lebih bagus, tapi lebih baik pantulan dan tidak secara langsung Pak ya. Betul. Gitu. Nah kira-kira begitu. Tuh, ya. Tidak terasa kita sudah hampir 45 menit ya Pak, menemani Sobat Busam ID semua. Mungkin terakhir nih Pak, harapan Dokter Jaya nih untuk masa depan layanan kesehatan di Kalimantan Timur dan sekaligus closing statement Pak. Ya. Tapi sebelum jawab kita cobain tehnya dulu. Oke, ya. Oke. Tehnya enak nih. Iya, tanpa gula sebenarnya ini Pak. Tapi ada gula tebunya di dalam, cuma enak. Sedikit. Dia tehnya sudah ada gulanya dia. Oke. Jadi harapan Dokter Jaya nih terhadap layanan kesehatan di Kaltim sekaligus closing statement nih Pak. Mungkin sampaikan ke Sobat Busam ID. Oke. Untuk Sobat Busam ID. Sobat Busam ID ya, yang berbahagia sore hari ini ya. Saya ingin menyampaikan bahwa keinginan dari pemerintah Provinsi Kalimantan Timur
masyarakat bisa terpuaskan dalam layanan kesehatan, Oke. ya. Makanya saya juga membuka sebanyak-banyaknya aduan, ya, tentu yang membangun ya, bukan yang mengkritisi kemudian tidak ada solusi, Betul. ya. Saya sebanyak-banyaknya membuka aduan kepada saya untuk memberikan informasi yang belum terpuaskan, ya, maka kami juga berusaha untuk memuaskan masyarakat ya, Ya, terutama mereka-mereka yang kritis yang harus mendapatkan layanan. Makanya kenapa ada gratis kesehatan, tujuannya adalah itu. Oke. Tentu masyarakat Kalimantan Timur harus sehat, karena itu adalah investasi masyarakat yang sejahtera menuju generasi emas Oke. tahun 2045. 2045. Saya kira itu Oke. sebagai closing statement-nya. Oke, Sobat Kusama ID, jadi seperti apa yang disampaikan Dokter Jaya tadi, kita masyarakat semoga kedepannya terus selalu sehat, Pak ya. Ya, Intinya kita ya harus menjaga kondisi tubuh, terkait kegiatan sehari-hari mungkin kita bisa menjaga kondisi agar tetap bugar dan fit ke depannya, Pak ya. Dan bagi masyarakat yang mungkin ada keluhan terkait penyakit, terkait tunggakan tadi BPJS mungkin untuk masalah kesehatan, bisa adukan langsung ke Dinas Kesehatan. Ada kanalnya juga bahkan, Pak ya. iya. Oke, ada call center dari Dinkes juga, nanti bisa dicek lah di IG-nya Dinas Kesehatan Kaltim, Iya, Pak ya. boleh. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya Aditya Setiawan dan Pak Dr. Jaya Mualimin pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Sobat Busama ID.